Alhamdulillah iktamala adadul musyarikin 18 taliban. Nabda al-an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala man sabaqahu minal anbiya'i wa rusulil kiram alladzina ja'u bi risalatillahi subhanahu wa ta'ala ila khalqihi fawada'ul hidayat wa arasu ma'alimal qiyam wa ala al-manhajis sahih wal hayatir rasyidah wa ala alihi wa ashabihi masabihal dhalam amma ba'd. Insyaallah sanata'allam al-yawm an iqtidai an-nahyi al-fasad atau bi'ibaratin ukhra halin nahyu an-nahyu alladhi ta'allamna bidayatan minal usbu'il madhi
halin nahyu yaqtadi au yuaddi au yusabbibu ila al-fasad. Saufa ursil ilaikum PowerPoint. Kaifa halukum ya thalabah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bisairin. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Ana urid qabla dukhul fi al-mawdu' an tudhiru daqiqa wahida faqat al-kamera. Tudhirul kamera hatta akhudh as-surah atau screenshot ya. Daqiqah atau daqiqataini faqat. Sudah ujalbib awalan sudah. Tafaddali. Widat Rahma Gulam Ahmad Ahmida Aufa Zaharat al-an Iza Amalia Rifda Hadirah ya Ustazah. Ahlan. Adhiril kamera. Naam Ustazah. Muhammad Aji Saputra. Jihadun Nufus Galuh Noveranda Aina Widat Rahma. Kaifahalukum jami'an? Alhamdulillah, inna bi khair. Ya. Alhamdulillah. Akhudh surah al-an. Cheese dong, cheese. Sebentar, saya simpan dulu. As-safha asaniyah. Iza ghairu iza ilmi rosyada faid. Wa widat rahma. Khalas, akhudh al-an. Khalas, syukran lakum. Tubki al-kamera alhamdulillah wa illam tudhiru la tujad mushkilah. Li'anni araftu annakum hatal an lam tahsulu ala musa'adah rasid. Bantuan pulsa ya. Kalau anak saya di ITS sudah dapat. Jadi memang kamera harus on selalu. Tapi kan mereka berhak ya kalau belum dapat bantuan atafaham ya. Saya memaklumi. Apalagi kalau di ITS itu pakai aplikasi ya, nggak butuh Zoom lagi atau Google Form, tapi aplikasinya itu bisa untuk muhadharah, bisa nyambung dengan AIS gitu. AIS tapi ada aplikasi namanya My ITS itu udah bisa semua. Jadi mungkin di pulsa juga lebih ringan. Katanya lebih banget gitu bantuannya. Karena FDI mahasiswa yang dari di bawah Kemenak belum bisa ya, saya tidak mewajibkan. Intinya ya mungkin sesekali saja saya minta di-on-kan untuk saya ambil screenshot. Khalas nabda al-an. Nahnu sanata'alam an halin nahyu yaqtadi al-fasad amla. Bima'na an-nahyu kama ta'alamna annahu muqabilu al-amr atau diddul amr. Fa idza kana al-amru yaqtadi al-wujub
wa nahyu yaqtadi al-hurmah indal jumhur, fa halin nahyu yaqtadi ilal fasad. Fa qabla an natakallam ikhtilaf al-ulama fi hadhihi al-mas'alah, labudda min bayani makna al-mustalahat. Fa al-murad bil fasad huna laisa al-fasad amatan ay al-fasad fil barri wal barri la, walakin al-fasad huna ma tata'allaq bil ma'mur awil manhi anhu. Thumma al-fasad huwa muqabil as-sihah. Fa idza kanat as-sihah ikhtalafa fiha al-ulama min al-mutakallimin wal fuqaha. Fa al-mutakallimuna qalu bi anna as-sihah hiya muwafaqatu amri syari'. As-sihah fil ibadah indal mutakallimin hiya muwafaqatu amri syari'. Amma indal fuqaha hiya as-sihah hiya suqutul qada. Al-khilaf qad yakunu lafdhiyan limadha li'anna fi kathirin minal umur la yumkin an yanfasil baina muwafaqati amri syari' wa suqutil qada. Masalan as-shalah idza kana muwafiqatan li amri syari' fa yasqutu al-qada. Fa idza lam takun muwafiqah li amri syari' fa tab'an la yasqut al-qada. La yasqutu al-qada bimana annana labudda an naf'aluha maratan ukhra. Hadza al-qada. Fa idza kana as-sihah فإذا كان الفساد مقابل للصحة فالفساد هنا في العبادة هو عدم موافقة أمر الشارع. وعند الفقهاء الإتيان بالعبادة إتيانا لا يسقط المطالبة بها مرة أخرى. لا يسقط المطالبة بها أو لا يسقط القضاء أو الوجوب ما زال al-amru wajiban 'alal mukallafin li'anna al-qada' lam yaskut. Fahadha ma'na as-sihah wal fasad fil ibadah. Summa as-sihah fil muamalat hiya halul intifa' biha bil muamalat wa tarattubu samratiha 'alaiha. Tarattub as-samrah halul intifa masalah idza ishtara rajulun min akhihi syai'an mabi'an fa idza sahha al-aqdu fa yahillu lahu aw yahillu lirrajul al-intifa bil mabi' wa madha mal murad bi tarattubu samrah fa ba'da an sahha al-aqdu asbaha al-mabi' ma milkun lil mushtari. Hadha ma yatarabban. Ba'da an yakuna milkun lil mushtari fa tab'an yahillu lahu bai'uhu maratan ukhra aw hibatuhu aw as-sadaqah bihi. Wa hadha mimma yatarattab ala sihatil aqdi. Wa muqabiluhu wal fasad wa muqabilu sihah wal fasad. Al-fasad fil muamalah bimana adamu halil intifa biha wa adamu tarattubi samratiha 'alaiha. Idza kana masalan fin nikah idza fasada aw batala an nikah fala yajuzu lizawj al-intifa bizawja aw al-istimta' bizawja. Wa hadha idza kana al-aqdu fasidan. وهذا معنى الصحة والبطلان سواء كان في العبادة والمعاملة. الصحة والبطلان تكلمنا في أصول الفقه الأول. قد يكون عند الجمهور الفساد هو الصحة وعند الحنفية الفساد ليس البطلان.
ليس مرادفا للبطلان وإنما الفساد إذا كان الأمر راجع إلى عين العقد وهكذا. ففي هذه المسألة اختلف الأصوليون إلى 6 مذاهب أو أقوال. فالأول القول الأول إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. المطلق هنا سواء كان في العبادة أو في المعاملات، وسواء كان الأمر راجع إلى عين العقد أو عين العبادة أو خارجها، وهذا معنى المطلق. ثم نسب هذا القول إلى الجمهور والإمام الشافعي والإمام أحمد. ثم القول الثاني إن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه. إذن هذا القول في مقابل القول الأول، وهذا مع قيد مطلقا بمعنى أن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه سواء كان في العبادة أو في غيرها. ثم نسب إلى الإمام أبي حنيفة وأكثر أصحابه، واختاره الغزالي في المستصفى، أي الغزالي من الشافعية، ولكن في هذه المسألة يميل إلى رأي ثاني مع الإمام أبي حنيفة وأصحابه. ثم القول الثالث هناك أعتذر أنا غضبت على الطالبة لأنها تسوس علي. والقول الثالث إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فهذا القول الثالث القول بالتفصيل، بمعنى أصحاب هذا القول قالوا إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات دون المعاملات والإيقاعات. الإيقاعات يعني أدخل بعضهم في المعاملات. ثم اختاره أبو الحسين والرازي وصاحب الحاصل والتحصيل. سنتعلم من هو صاحب الحاصل والتحصيل في أصول الفقه النصي إن شاء الله في بعد منتصف الكتاب يعني. هناك نصوص من هذا الكتاب. ثم القول الرابع إن النهي يقتضي الفساد شرعا في العبادات مطلقا. هذا القول كذلك قول بالتفريق والتفصيل، أي إذا كان النهي يتعلق، إذا كان الفساد، إذا كان في الفساد النهي في الفساد، إذا كان النهي في العبادات فهذا يقتضي الفساد. وفي المعاملات نظر، أي إذا رجع فيها إلى نفس العقد كبيع الخصات مثلا، أو أمر داخل فيه كبيع الملاقي، أو أمر لازم له كالربا، وإن كان النهي هذا يقتضي الفساد. وإن كان النهي لأمر قارن أو عارض أو خارج كالبيع وقت النداء لم يقتضي الفساد. Ada yang belum selesai ini. Fa'fil idza raja fi ila nafsil aqdi ka bai'il ihsad la yaqtadi al-fasad. Yaqtadi al-fasad. Wa in kana nahyu li amrin qarinin lam yaqtadi al-fasad. Yaqtadi al-fasad. ثم القول الخامس إن كان النهي عن الشيء لمعنى في عينه أوجب الفساد وإلا فلا يجب الفساد. أي هذا القول لا يفرق بين العبادات والمعاملات، وإنما تفرق إلى الصفة اللازمة. إذا كان صفة تتعلق بعين العقد أو عين العبادة مثلا فهذا
yujibu al-fasad wa illa fala yujibu al-fasad. Tsumma al-qaulu sadis qaul anna an-nahya la yadullu 'alal fasad mutlaqan. Hadhihi hiya aqwalul ulama fi iqtida'in nahi. Kesimpulannya adalah bahwa an-nahyu atau larangan dalam syariat apakah secara otomatis itu menimbulkan fasad atau mungkin kalau diartikan itu batal ya, butlan, meskipun dalam beberapa hal tidak sama. Al-butlan atau apakah nahi ketika syari ya, ketika Allah atau Rasulnya melarang suatu hal gitu dan itu dilakukan berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah, apakah itu berakibat pada fasadnya atau tidak sahnya. Kalau ibadah tidak sahnya suatu ibadah atau akadnya menjadi batal atau rusak atau tidak sah gitu ya. Hunaka sita ara kama dzakarnaha anifan. Hunaka man qala bi anna an-nahya hunaka man qala anna an-nahya la yaqtadi al-fasad. Thumma hunaka qaul bit-tafriq. Idza kana raji ila al-ibadah, idza kana fi ma yata'allaq bil ibadah yaqtadi al-fasad wa illa fala yaqtadi al-fasad. Ustazah Ifah. Naam. Ustazah. Ya. Hunaka la yujad syashah Ustazah. Atau antum la Ustazah la tushirna mata share screen Ustazah. Barusan kan? Saya stop sebentar saja ya. Apa dari tadi? Barusan saja. Barusan. Nah, iya, karena kan tadi sudah saya sampaikan. Ini kesimpulannya. Intinya adalah ada 6 madhab dalam masalah apakah an-nahyu itu mengakibatkan ibadah kita menjadi tidak sah. Mau saya terjemahkan bebas, jadi kan nggak perlu screenshot kan, tidak perlu share screen. Kemudian di sana ada 6 mazhab yang kita akan jelaskan satu-satu. Baru saya share lagi. Mudah-mudahan ingat. Kalian mudah-mudahan ingat ya. Adillatul mazhabil awal. Fama katabtuhu huna bil ijaz asyadid. Falidhalika minal afdal an taftahu al-kitab al-muqarrar. Sawfa ursil al-kitab. Adillah al-qawlil awal. Wa huwa alladhi qala anna al-ibad anna an-nahya yaqtadi al-fasad mutlaqan. Fa hunaka adillah katsira jiddan. Limadza li'annahum istadallu awalan 'ala an-nahyi yaqtadi al-fasad lughatan. Tsumma yastadillu 'ala annahu yadullu 'ala al-fasad syar'an. Tsumma tsalitsan yastadillu 'ala annahu yadullu 'ala al-fasad ma'nan fil ibadah, bi ma'na aqliyan. Ma'nan, ma'nawiyan. Fahadhihi adillatuhum.
Fa amma adillatuhum ala anna nahya yaqtadil fasad lughatan mutlaqan fahiya hadhihi adillatuhum al-lughawiyyah anna sahaba radhiyallahu anhum wa man ba'dahum minal ulama minat tabi'in wa tabi'ihim lam yazalu yastadilluna ala fasadil manhi anhu fil ibadat wal muamalat bimujarradis sighah ad-dalla ala nahi min ghairi an yastanidu fi dhalika ila syar'i wa hadha mush'irun nash'uru bihi yush'iru bi anna sighata mawdu'atun sighatan nahyi mawdu'atun fil lughah lil fasad wa wal mudda'a. Inilah klaim kami gitu. Hadzal mudda'a minna. Ustazah, manhi anhu bermakna ya sesuatu yang dilarang kan naha itu ya ta'adda bi'an. Al-manhi anhu yang dilarang untuk dilakukan gitu. Al-manhi anhu sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Jadi kalau amaro gitu al-ma'mur beda dengan al-ma'mur bihi ya. Kalau al-ma'mur berarti orang yang diperintahkan. Kalau al-ma'mur bihi sesuatu yang dilarang. Nah, fasadil manhi anhu juga sesuatu yang diperintahkan, al-ma'mur bihi, al-manhi anhu juga sesuatu yang dilarang. Kan naha ya ta'adda bi an. Makanya nahi anil munkar wan nahyu anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Karena naha ya ta'adda bi an, bi harfi an. Manhi anhu artinya sesuatu yang dilarang. Istidlalnya al-mazhabul awal al-lughawi qalu anna sahabat menggunakan dalil bahwa semua yang dilarang, sesuatu yang dilarang itu mengakibatkan begitu tidak sahnya atau mengakibatkan fasad baik fil ibadah wal muamalah dengan hanya menggunakan dalil sighatun nahyi yang menunjukkan bahwa nahyi itu untuk menimbulkan fasad. Dan ini bukti musyirun menunjukkan ya bisa diterjemahkan bukti bi anna sighah mawdu'atun fil lughah lil fasad. Wa huwa al-mudda'a. Satu saja cukup ya yang lughawi. Kita lanjut ke wa amma adillatuhum ala anna nahya yadullu ala al-fasad syar'an fil ibadah wal muamalah fahiya anna al-ulama lam yazalu yastadilluna ala fasadil manhi anhu bi sighatin nahyi. Sama ya, hunaka khilaf. Wa bima anna sigha wudi'at lughatan litarki ma'al man'i minal fi'li. Wa hadha la yush'aru karena nggak ada fa'ilnya. Bi adami tarattubis samrati 'alal fi'li indal mukhalafah. Idzan yakunu adamu tarattubi samratil fi'li 'alaihi indal mukhalafah mustafadan minasyar'i. Li'anna ad-dalalah la takhlu an hadainil amrayni asy-syar'u awil lughah. Wa bidzalika sabata anna nahya yadullu 'alal fasad mutlaqan syar'an wa huwa ma nad'i. Fi hadzal istidlal
bil haqiqah muakkidan lima istadalla bihi minal lughah. Walakinnahum qalu la naktafi bi istidlalina min haitsu al-lughah walakin labudda min asy-syar'i litta'kid li'anna al-istidlal imma an yakuna min asy-syar'i aw min al-lughah. Hadza min haitsu asy-syar'. Thumma wa amma adillatuhum ala anna an-nahya yadullu ala fasad ma'nan ay aqlan fil ibadah wa muamalah aw fil muamalat faqat indal amidi la yani an-nahyu yadullu ala fasad fil muamalah faqat idza kana an-nahyu raji'an ila ainil manhi anhu. Ini masih kaulnya yang lain, langsung aja ya. Jadi annal aqla yahkumu bi annahu idza warada an-nahyu an syai'in fala budda ay yashtamila ala ma yadullu ala qubhil manhi anhu wa fasadihi. Ini dalil akli. Dalil akli ala anna an-nahya yadullu aw yujibu al-fasad. Faqal idza warada an-nahyu an syai'in fala budda ay yashtamila. An-nahyu itu pasti mencakup ad-dalalah allati tadullu ala qubhil manhi anhu, bahwa sesuatu yang dilarang itu tidak baik atau buruk. Al-buruk wa fasadihi, dan rusaknya al-manhi anhu. Wa huwa mudadun lil masyru'iyah, dan hal ini berlawanan dengan sesuatu yang disyariatkan. Di anna thubutal fasad yaqtadi adamal i'tidad bil manhi anhu. Karena kalau ada fasad maka hal ini berakibat pada tidak adanya melakukan sesuatu yang dilarang. Nah, ini dalilnya ala anna nahya yaqtadil fasad mutlaqan, kan tadi hanya disebutkan. Jadi ada secara akli, ada secara syar'i, ada secara bahasa. Hadza huwa adillatuhum. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun bimakna mardud. Wa fi riwayatin man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wajhud dilala annal manhi anhu laisa bidakhilin fid din bal huwa kharijun 'anid din fayakunu mardudan batilan. Wal mardud ma laisa bisahihin wala maqbulin walau kana mujzi'an maqbulan sabatat ahkamuhu lama kana mardudan. Hadhihi istidlaluhum bil ayah bil hadis an-nabawi. Ba'da zikri al-hadis an-nabawi istadalla ala wa qalu annal manhi anhu laisa minad din wa huwa kharijun 'anid din wa idza kana kharijan 'anid din fa hadza mardudun wa idza kana mardudan fa hadza laisa bisahih li'anna idza kana maqbulan mujzi'an sabatat ahkamuhu wala makana mardudan, maka tidak akan ditolak. Sesuatu yang dilarang, kan amalan laisa alaihi amruna, kan berarti sesuatu yang dilarang. Laisa alaihi amruna. Sesuatu yang dilarang itu bukan ajaran agama gitu. Dia ada di luar agama, maka dia itu akan tertolak. Seandainya yang ditolak itu dikatakan sahih dan makbul, maka tidak mungkin akan ditolak gitu.
Ini munaqasah wa nuqisha bi anna hadzal khabar min akhbaril ahad wa makhtalafna fihi min masailil usul allati la yajuzu isbatuha bi akhbaril ahad. Walakin antum istadallaltum bil hadisil ahad wa nahnu nakhtalif fi masailil usul allati la yajuzu isbatuha bi akhbaril ahad. Ujiba bi annahu wa in kana min akhbaril ahad illa annahu mimma talaqqathu al-umma bil qabul wa ajma'at ala sihhati hadzal hadis fasara kal mutawatir. Untuk dalil pertama saya kira cukup bisa dibaca sendiri ya. Wasil ilal qalisani. Al-qalisani istidlal qalisani. Al-dillatul qalisani annahu law dallan nahyu 'alal fasad la sabatal fasad haitsu ma wujidan nahyu amalan bid-dalil. Law naqul anna nahya yaqtadi al-fasad la sabata al-fasad haitsu ma wujidan nahyu amalan bid-dalil, sesuai dengan dalilnya, dalil yang kalian gunakan gitu. Kalau ini langsung menggunakan dalil ini sekaligus membantah dalil dari kaul pertama. Seandainya nahyu itu menimbulkan fasad, maka akan dihukumi fasad setiap hal yang dilarang. Sesuai dengan dalil ala an-nahya yaqtadi al-fasad tadi. Wal lazim batilun bidalili sihhatis salat fi thawbil maghsub wa sihhatil bai' waqtan nida. Jadi kan ini ada makna lazim dan makna al-mahzum. Tadi pakai yang mana? Law an-nahyu yadullu 'alal fasad. Ini makna mazumnya. Saya an-nahyu yaqtadi al-fasad. Dalilul malzum wal lazim. Maka jika demikian, la sabata ini makna lazim. La sabata al-fasad, pakai warna lain ya, biar la sabata al-fasad haitsu ma wujida. Oh, enggak bisa warna ini. Kuning. La sabata al-fasad haitsu ma wujida an-nahyu. Nah, ini makna lazim. Yang kuning. Jadi makna lazim itu keniscayaan, pasti ya. Kan begitu. Kalau makna malzumnya yang sudah diketahui adalah an-nahyu yaqtadi al-fasad. Idza kana kadzalika fal lazim, pastinya gitu ya, dalil lazim wal malzum harus ada mulazamahnya atau hubungan keniscayaan antara keduanya. La sabata al-fasad haitsu ma wujida an-nahyu. Walakin kama bidalil sihhati sholati fi saubil mansub wa sihhatil bai' waqtan nida ayamal jum'ah. Tetapi dalil lazim ini tidak benar. Gak semua ada yang manhi anhu itu fasad, atau tidak semua yang dilarang itu kemudian menimbulkan sholat fi thawbil maghsub, sholat
menggunakan pakaian curian, pakaian hasil dari usaha tidak halal, ya, bisobil maksud, kok tetap sah. Begitu juga baik waktu nida, itu kan jualan pada saat sholat Jumat kan hukumnya tetap sah. Meskipun karena dilarang ya berarti dosa gitu. Falazima min dzalika annan nahya la dalalata lahu li mujarratihi alal fasad. Hal ini dapat disimpulkan secara pasti falazima ya min dzalik, berarti nahi tidak menunjukkan nahyu saja sirotnya tanpa ada tambahan la yadullu ala al-fasad. Buktinya tidak semua yang manhi anhu itu akan menyebabkan fasad baik pada ibadah seperti dalam as-sholat fi sabil maksud maupun di muamalat seperti berjual beli pada waktu sholat Jumat. Wa ujiba bi anal qaul bisiha fi hadha suwar fi hadhihi misalnya inna ma kana li dalilin kharijin qoma biha fala yalzam min dzalika naqdul asli wala ibtalu dalalatihi mimman as-salaha wa li anna an-nahya fi jami'i hadhihi suwar laisa li 'ainil manhi anhu wala li wasfihi al-lazim bal li amrin mujawirin lahu fala yaqtadi al-fasad. Ya, tapi menurut ini kan munaqasyah ya, munaqisnya mengatakan tapi dalil sihahnya sholat dan dalil sihahnya jual beli waktu sholat Jumat itu dalil yang berasal dari dalil lain. Bukan dari dalil yang untuk manhi anhu. Misalnya dalil manhi anhunya sholat waktu nida wadharu bai'. Wadharu itu kan perintah yang menunjukkan larangan ya. Al-manhi anhu itu larangan. Larangan berjual beli waktu sholat Jumat. Di situ dalilnya itu menyatakan bahwa jual beli saat sholat Jumat dilarang. Sedangkan dalil yang menyatakan sahnya itu bukan berasal dari dalil tersebut. Dalil yang mengatakan dilarangnya sholat Jumat. Tapi ini adalah dalil lain. Fala yalzam, jika demikian maka karena pakainya dalil kharij, fala yalzam min dzalika naqdul asli. Tidak mengakibatkan batalnya kaidah. Kaidah tadi ya, dalam nahyu alal fasad, wala ibtul dalalatihi mimman as-sholaha, dan tidak membatalkan dalalahnya nahyi alladzi yuaddi ila al-fasad. Kemudian dan nahyi fi jami' hadis suwar juga kalian yang mencontohkan nahyu di sini itu tidak kembali kepada ainil manhi anhu, bukan karena masalah inti dari ibadah. Misalnya dalam sholat kan yang inti adalah arkan dan syurut. Ini berkaitan dengan sholat, bajunya maksud itu tidak menodai syarat dan rukun, makanya karena itu sholatnya tetap sah. Begitu juga sholat di waktu sholat Jumat. Salah sholat. Jual beli pada saat sholat Jumat itu yang dilanggar uang yang di manhi anhunya itu tidak berkaitan dengan masalah inti dari jual beli. Jual beli kan ya syarat dan rukunnya, sedangkan waktunya saja itu amrun kharij. Maka ketika manhi anhunya di sini berkaitan dengan al-amrul kharij, fala yaqtadi al-fasad. Tsumma ad-dalil as-salih. Stop dulu. Soalnya ada coret-coret. Ad-dalil harusnya ini karena satu dalilul qawli salih. Innan nahya la yadullu 'alal fasad fil muamalat li annal muamalat innama syuri'at li maslahah dunyawiyah.
Walau dalla nahyu 'alal fasad fil muamalat la dalla 'alaihi min jihatil lafzi atau min jihatil ma'nawi. La minal lafzi la yadullu ma'nawi. La minal lafzi la yadullu ala salbil ahkam al-mutarattaba 'alal fi'li. Li'anna nahya la yadullu illa 'alal mar'i 'anil fi'li. Dia mengatakan bahwa ashabu hadzal qaul mengatakan bahwa an-nahyu jika berkaitan dengan muamalat maka tidak mengakibatkan fasadnya muamalat. Kenapa seandainya mengakibatkan fasadnya muamalat, seharusnya makna fasad itu harus ada diambil dari sighatun nahi. Tapi kita lihat tidak demikian, karena sighatun nahi hanya menunjukkan makna larangan, bukan menunjukkan ada makna fasad. Kan beda ya, makna larangan hanya pokoknya kita dilarang. Sedangkan kalau makna fasad berarti apa yang kita lakukan tidak menimbulkan hukum baru, tidak menimbulkan ada efek dari akad tersebut. Wa nukisha innan nahya fil muamalat yus'iru bisalbi ahkamiha anha min jihati syar'i wala yatarattab 'alaiha ahkamuha wa asaruha 'alal fi'li idza kana mukhalifan linahyi syari'. Menurut Al-Khasam bahwa nahya dalam muamalat itu yusy'aru, itu kita rasakan atau bisa diambil ya, yang bisa difahami dari salbil ahkamnya, menarik hukum, menegasikan. Itu min jihati syar'i. Wala yatarattab 'alaiha ahkamuha wa asaruha 'alal fi'li idza kana mukhalifan linahyi syari'. Jadi menurut Munakis kita mengetahui adanya an-nahyu yang berakibat kepada fasadnya sebuah muamalat itu dari salbil ahkam anha. Kemudian sebenarnya ada qaul Rabi. Terakhir saja. Ada saya tuliskan dari dalil Qolis Sadis. Qaul Rabi saja sampai Qaul Rabi. Innal ibadah innama syuri'at lit-ta'at wa thawab. Wan nahyu anha yaqtadi al-isma wal iqab. Wala yajtami'u thawabun wa iqabun fi syai'in wahid min jihatin wahidah lima fihi minat tanaqud. Menurut ashabu hadzal qaul, ya kan ibadah kan disyariatkan untuk menunjukkan ketaatan dan untuk menghasilkan sawab pahala. Sedangkan an-nahyu sebaliknya, dia akan mengakibatkan adanya dosa dan siksa. Dan tidak mungkin disatukan antara sawab wa iqab fi syai'in wahid min jihatin wahidah. Karena akan terjadi kontradiksi. Fakana nahyu anil ibadah muqtadiyan li fasadnya. Karena itu kalau dalam ibadah maka an-nahyu di sini akan mengakibatkan fasad. Belum selesai. Dalilnya qaul Rabi wastadallu ala anna nahya fil muamalat yufidul fasad bi fi'li ashab atau bi fi'li sahaba wa tabi'in alladzi natamassaku fi fasadir riba bi mujarradin nahyi al-warid fi qoulihi ta'ala la ta'kulur riba. Kan pendapat mazhab keempat kan ada 3. Pertama bahwa an-nahyu fil fasad, an-nahyu fil ibadah yujibul fasad. An-nahyu fil muamalat idza kana raji'an ila ainil
aqdi aw anil ibadah yaqtadi al-fasad. Idza kana la yarji'u ila ainil muamalat aw ibadat la yufidul fasad. Nah, ini dalil yang ketiga yang berkaitan dengan an-nahyu fil muamalat idza kana kharijan an ainil muamalat la yufidul fasad ala wastadallu ala anna an-nahya la yufidul fasad fil muamalat idza kana an-nahyu raji'an ila amrin kharijin ghairi lazimin innan nahya anil bai'i waqtan nida lil jum'ah la yaqtadi fasadal bai'. Hada dalil minal qaul ar-rabi innal bai' waqtan nida lil jum'ah lam yaqtadi fasadal mabi'. Wa hada yadullu ala anna ma yata'allaq an-nahyu idza ta'allaqa bi kharijil manhi anhu la yuaddi ila fasadil manhi anhu. Summa biimkanikum ilam takun wadihan ilam yakun wadihan fa biimkanikum an taqra'u al-kitab amma fil kitab awdah aksar wa wasala ila adillah al-qalis sadis. Thumma fil akhir hunaka madhkur ar-ra'i ar-rajih. Ar-rajih wallahu alam huwa qaulul qail bi anna an-nahya yaqtadi al-fasad. Kuwati adillatihim warrat alama istadalla bihi ghairuhum. Dan karena kuatnya dalil mereka dan kuatnya bantahan yang mereka sampaikan kepada selain mereka. Fi kulli mas'alah hunaka fawaid wa faida min hadil masalah mimma yatakharraj 'ala al-khilaf fil mas'alah hunaka mas'alatan al-masalah al-ula warada fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil shighar nikahu shighar nikah ay idza qala al-wali an uzawwijuka binti bi syartin an tuzawwij ni bintak au fi hadzal ma'na. Waqtalafa al-fuqaha fi nikahi shighar hal yufsahu aw la. Ini adalah samratul khilaf ya, namanya samratul khilaf itu adalah asar atau pengaruh perbedaan ulama dalam sebuah masalah terhadap masalah fikih. Di sini adalah tentang pernikahan shighar. Pernikahan shighar itu ulama berbeda pendapat. Wal Malikiyah wa Syafi'iyah yahkumuna bi fashihi. Ada orang yang menikah dengan pernikahan shighar maka harus difasakh. Sedangkan Al-Hanafiyah la tahkumu bi fashihi binaan ala anna nahya la yadullu ala fasadil manhi anhu. Kira-kira nanti pertanyaan UTS UAS itu seperti itu. Kan saya selalu membolehkan open book, open internet, open mahmul karena nanti pertanyaannya kira-kira seperti ini. Misalnya saya menyebutkan sebuah hadis, kemudian bagaimana menurut kaul ketiga, seperti itu ya, dan dalilnya seperti apa? Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Dalil qaulil awal wasani wasalis warrabi mafhum ya? Ustazah, ini dia asilah ya, yakni kaifa nafhamu al-hadis fi sahih Muslim ini hunaka al-manhi anhu an la taktubu anni khairul Qur'an ya Ustazah. Yani la taktubu anni wa man kataba anni khairul Qur'an falyamhu fal hal hadza an-nahyu yani yadullu ala fasad am la ya Ustazah?
Ini kan sebenarnya fasad di sini kan nantinya dikaitkan dengan ibadah atau muamalah. Jadi apakah sebuah larangan jika berkaitan dengan ibadah dan muamalah, maka mengakibatkan ibadah atau muamalah tersebut itu tidak sah. Paling mudah mengatakannya tidak sah. Misalnya larangan berkaitan dengan ibadah adalah larangan misalnya larangan berbohong gitu ya. Larangan saya mencari contoh itu yang berhubungan dengan ibadah. Larangan berbohong. Tapi orang yang mau haji misalnya menggunakan nama orang lain gitu ya, nama orang lain atau dari wilayah lain gitu kan, ada seperti itu. Apakah larangan di sini itu mengakibatkan fasadnya ibadah? Ibadah haji tersebut, saya saat haji itu berbohong. Itu berarti ada hubungannya. Nah sekarang kalau misalnya tentang hadis yang melarang kita menulis sesuatu selain Al-Quran. Kan tidak berkaitan dengan ibadah ya, ibadah mahdoh ya. Ibadah mahdoh itu ibadah yang paling mudah itu mengatakannya ibadah ritual yang ada dalam arkanul Islam lah ya, bisa seperti itu. Ya menulis ayat, menulis hadis gitu, menulis ayat ya, itu kan ibadah, tapi kan bukan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang ditentukan caranya, waktunya, kadarnya gitu. Nah, hadis ini sebenarnya kan bermakna umum, larangan menulis selain Al-Quran. Artinya kita tidak boleh menulis hadis, tidak boleh menulis aqwalul ulama, tidak boleh menulis asarus sahabat gitu ya. Tapi para ulama saat itu memahami sebagai umum. Tapi ketika sahabat Umar yang pertama mempunyai ide untuk menuliskan Umar bin Abdul Aziz, salah ya, maksudnya pada zaman Umar ibnu Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah dituliskannya hadis. Sebenarnya ulama makanya ke saat itu kan ada penolakan-penolakan. Itu karena kan memang mencari bahwa hadis tersebut bermakna umum, sebenarnya bermakna umum. Tapi karena itu kan pada saat itu dikumpulkan para ulama setelah mendengarkan penjelasannya dan maslahatnya, mafsadahnya, maka disimpulkan bahwa sebenarnya hal larangan itu kan dikhawatirkan karena akan terganggu ya penulisan Al-Quran, karena takut ada yang mencampur adukan. Ketika Al-Quran sudah dikodifikasi, seharusnya Al-Quran sudah disatukan dalam satu mushaf gitu ya, maka tidak perlu ada kekhawatiran. Itu maka hadis itu meskipun berlaku umum, kemudian khusiso gitu ya, ditaksis oleh ijma tabi'in. Waktu itu ijma tabi'in yang mengatakan bahwa hadis itu adalah ketika dikhawatirkan ada mengganggu proses penulisan Al-Quran. Ketika tidak berarti tidak apa-apa ya. Itu at-taksis bisa bil maslahah. Salah satu contoh keumuman hadis yang ditaksis oleh maslahah. Mungkin kita akan belajar di bab am wal khas. Fasad di sini, kenapa hadis ini nggak saya kaitkan dengan fasad yang dimaksud dalam ibadah muamalah? Karena tidak berkaitan langsung dengan ibadah maupun muamalah. Seharusnya kalau misalnya ada sebuah hadis
dan itu menjelaskan sebuah larangan tertentu, apakah ini menimbulkan fasad atau tidak? Ya kembali kepada khilaf yang 6 tadi itu. Yang dirojihkan adalah an-nahyu itu menimbulkan fasad. Tapi nanti di dalam prakteknya tidak serta-merta semua nahyu itu akan menimbulkan fasad. Karena nanti dalam praktek fikihnya itu lebih banyak ke qaul bitafsil tadi. Bentar. Karena ada suara-suara dari luar. Maka ketika ada larangan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah, itu adalah pertanyaannya apakah itu langsung konsekuensinya itu ibadah atau muamalah tersebut menjadi tidak sah, begitu. Coba kalau misalnya penulisan hadis misalnya, kan enggak ada ya, atau begini, misalnya pada saat zaman sahabat, ada jual beli tulisan selain Al-Quran. Itu misalnya pada saat, apakah jual beli itu sah atau tidak? Kan gitu. Kalau sekarang susah kalau kita membayangkan untuk dipraktekkan karena ya semua yang dijual beli semua selain Al-Quran kan banyak sekali. Misalnya pada zaman Nabi ya, ketika hadis itu masih belum ditaksis pada zaman Nabi atau sahabat. Pada zaman sahabat misalnya ada orang menjual tulisan selain Al-Quran. Apakah berarti jual beli itu juga tidak sah? Ya maka itu kan berarti muamalah. Tadi kembali kepada khilaf yang tadi. Kalau menurut mazhab pertama, ia menimbulkan fasad. Karena menurut mazhab pertama itu semua al-manhi anhu yaqtadi al-fasad mutlaqon. Menurut mazhab kedua layak tadi al-fasad mutlaqon. Kemudian ada yang mentafsil antara ibadah dan muamalat. Ada juga yang mentafsir antara apakah yang paling logis, apakah larangan itu berkaitan dengan ainul muamalat atau ainul ibadat. Contohnya ainul ibadat itu berkaitan dengan arkanul ibadah. Misalnya berkaitan dengan arkanul ibadah itu sujud gitu ya kan, namanya rukun-rukun sholat. Atau berkaitan dengan haji itu ya tawaf atau apa namanya sa'i misalnya, kan tidak berkaitan dengan ain atau inti dari ibadah. Atau berkaitan dengan ainul muamalah, oh ternyata kok tidak, tetapi berkaitan dengan al-amrul kharij. Maka kaul yang mengatakan jika al-manhi anhu itu ya tata'alaq bi ainil muamalat fala fa yaqtadi al-fasad wa illa fala yaqtadi al-fasad. Jawabannya ya 6 masalah itu cuman menurut jumhur yaqtadi al-fasad begitu. Jadi jika jual beli tulisan selain yang ada dalam Al-Quran, selain tulisan Al-Quran pada zaman Nabi menurut mazhab jumhur ya yaqtadi al-fasad, maka jual beli itu tidak sah. Maka al-mabi yang seharusnya berpindah kepemilikan dari penjual kepada pembeli, maka tidak ada peralihan tersebut. Begitu Faiz. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Faiz sudah paham? Paham Ustazah. Oh, alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Tayyib ilam yujad ayu istifsarat fa nuqif Zoom
فنستمر لمشاهدة الفيديو من المجموعة الرابعة. فشكرا لكم جميعا. Syukran Aidan ya Ustazah. Syukran Ini Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum.